Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Pak Guru mengumumkan, untuk tugas akhir tahun, murid-murid diminta untuk membuat karya yang bermanfaat bagi sekitar. Tugas kali ini dibuat dengan berkelompok. Satu persatu kelompok diumumkan. Anggota kelompok 10 adalah Sinta, Dion, dan Mimi. Bel tanda istirahat sekolah berbunyi. Dion menghampiri Sinta. Sin, kita sekelompok nih tugasnya. Iya Dion, besok kita diskusi yuk ke rumahku. Sip. Sin, tapi aku males nih sekelompok sama Mimi. Anaknya kan pendiam banget. Emang dia bisa bantu kita kerjain tugas ini? Tugasnya kan menantang banget tuh. Membuat karya yang bermanfaat. Kita diskusi berdua aja ya. Nggak usah ajak Mimi. Ih, nggak boleh gitu Dion. Iya, aku tahu Mimi pendiam, tapi kita nggak boleh bersikap kayak gitu. Sini, aku ceritain kisah Musa ditemukan putri Firaun. Dahulu kala di tanah Mesir, hiduplah sekelompok bangsa Israel. Bangsa Israel dapat tinggal di Mesir karena Yusuf, seorang yang tulus hatinya melayani Raja Mesir Firaun. Keturunan Yusuf jumlahnya semakin banyak, sehingga Mesir dipenuhi bangsa Israel. Kemudian bangkitlah seorang raja yang memerintah Mesir dan berkata, Bangsa Israel ini jumlahnya sangat banyak. Bahkan lebih banyak dari kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana, supaya jumlah mereka jangan bertambah banyak. Firaun tidak memperlakukan orang Israel secara bijaksana. Ia memerintahkan orang Israel untuk bekerja rodi. Bekerja rodi adalah memaksa orang untuk bekerja keras dan berat tanpa mengenal istirahat. Orang Israel diperlakukan secara kejam oleh Firaun. Hai, kalian bidan Pua dan bidan Shiva. Aku memberi perintah kepada kalian. Ketika kalian menolong orang Israel melahirkan, jika bayinya laki-laki, maka haruslah kalian bunuh. Bidan Pua dan bidan Shiva sering menolong orang Israel yang melahirkan. Setelah memberi perintah, pergilah Firaun, dan kemudian bercakaplah kedua bidan itu. Puah, kenapa ya kita harus membunuh bayi laki-laki bangsa Israel? Kan bayi-bayi itu tidak bersalah. Itu si Firaun. Dia tuh nggak pengen orang Israel semakin bertambah banyak dan berkuasa di Mesir. Jahat sekali ya. Aku nggak mau bunuh, Puah. Aku takut akan Tuhan. Sama, aku juga nggak mau. Nanti kita cari akal ya, gimana caranya. Bidan Pua dan bidan Shiva tidak melakukan perintah Firaun. Bayi laki-laki maupun perempuan yang lahir dari bangsa Israel dibiarkan hidup. Lalu murkalah Firaun. Hei Shiva dan Pua, mengapa kamu tidak mendengarkan perintahku dan membiarkan bayi-bayi itu hidup? Bidan Pua dan Shiva diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjawab. Tuanku Firaun, orang Israel itu kuat dan tangguh. Sebelum kami datang menolong, mereka sudah melahirkan terlebih dahulu. Firaun sangat kesal dan memberi perintah kepada pengawalnya. Pengawal, bunuh semua anak laki-laki bangsa Israel, baik yang baru lahir maupun sudah anak-anak. Perintah Firaun dilaksanakan oleh pasukan kerajaan Mesir. Ada sebuah keluarga Lewi dari bangsa Israel yang memiliki bayi laki-laki. Lewi adalah orang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka telah menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. Hingga pada suatu saat,
Pak, kita tidak bisa menyembunyikan bayi ini. Dia akan semakin besar. Dan pengawal Fir'aun terus berkeliaran memeriksa kita, Pak. Iya Bu, betul. Jika kita sembunyikan, lama-lama akan ketahuan. Mereka berdua kemudian mengambil sebuah peti dari daun pandan dan memberikan selimut, lalu meletakkan bayi mereka di peti itu. Peti tersebut dilepaskan di Sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu melihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan dia. Kebetulan, Putri Firaun sedang mandi di Sungai Nil bersama dayang-dayangnya. Lalu berkatalah ia, Dayang-dayangku, peti apa itu yang hanyut di sungai? dayang-dayang segera mengambil peti itu dan membukanya. Putri Firaun melihat bayi yang sedang menangis di dalam peti. Putri Firaun kemudian berkata, Kasihan bayi ini, ia pasti adalah bayi orang Israel. melihat hal tersebut, kakak bayi itu mendekat kepada Putri Firaun. Tuan Putri, adakah bantuan yang bisa kulakukan untuk bayi ini? Aku bisa mencarikan ibu untuk menyusui, supaya ia tidak kelaparan. Baiklah, panggilkan seorang ibu yang bisa membantu menyusui anak ini. Lalu kakak bayi itu memanggilkan ibunya, dan berkatalah Putri Firaun kepada ibu bayi tersebut, Bawalah bayi ini ibu, susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberimu upah. Sang ibu kemudian menyusuinya. Putri Firaun tidak mengetahui bahwa ibu itu adalah ibu sesungguhnya dari bayi yang ia temukan di Sungai Nil. Ketika bayi itu sudah besar, Putri Firaun mengangkatnya sebagai anak. Ia memberi nama Musa, yang berarti karena aku telah menariknya dari air. Musa tumbuh sampai dewasa, dan ia memiliki hikmat yang luar biasa, yang nantinya akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jin, ceritanya bagus banget. Tuhan menginginkan Musa tetap hidup ya? Iya betul, walau Firaun yang kejam itu ingin membunuhnya, ia diselamatkan oleh putrinya sendiri loh, dan merawatnya sampai besar. Tapi, apa hubungannya sama si Mimi, Sin? Sini, aku jelasin sambil makan ya, aku lapar banget nih. Mereka berdua berjalan menuju kantin dan bertemu dengan Mimi yang sedang bersama laptopnya. Sinta lalu menyapa Mimi. Hai Mimi, kita sekelompok loh tugas akhirnya. Hey, Sinta, Dion, aku lagi browsing-browsing ide nih. Ada ide menarik loh, membuat kertas daur ulang. Agar kertas-kertas yang udah nggak kepake bisa dipakai lagi. Aku pernah loh lihat mamaku bikin. Jadi, kalau kita mau coba, aku bisa minta tolong mama ajarin kita. Wah, idenya menarik banget tuh. Kita ngobrol yuk besok sepulang sekolah di rumahku, Mi. Oke, Sinta, Dion. Sampai jumpa besok ya. Setelah bercakap-cakap dengan Mimi, Sinta dan Dion berjalan menuju kantin. Sin, aku jadi malu berprasangka buruk sama Mimi. Kupikir Mimi nggak punya ide apa-apa karena pendiam. Malah, dia yang punya ide. Idenya bagus pula. Iya Dion, sama seperti cerita bayi Musa tadi, akhirnya Musa selamat. Dan nantinya dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari cerita itu, Tuhan berpesan kalau semua orang itu berharga dan dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu sayang ke semua orang, pasti ia diselamatkan dan diberikan talenta serta kemampuan seperti Mimi. Besok kita ngumpul ya di rumahku sama Mimi. Kita diskusi tugas akhir kita. Aku nanti minta mamaku bikinin pisang goreng, mau nggak? Wah, mau dong Sin. Makasih ya.
Sahabat Glorians, demikian kisah Musa ditemukan Putri Firaun. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Hati Yesus ada di dalamku, aku tinggal di dalamnya. Kasih yang lemah, maafkan yang nakal, itulah kesukaanku.